Jadi beberapa kita nanti akan mengalami itu, dan sekali lagi ini base-nya literatur, artinya sesuatu yang lazim didapatkan pada pemeriksaan yang bisa diberikan oleh nakes lain terhadap kita atau kita terhadap mereka gitu ya. Layarnya sudah tampil di depan Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pak Made, Pak Yakob. Pak Yakob agamanya apa nih? Protestan atau Katolik atau Islam, Pak. Hah? Islam? Islam. Oh, astagfirullah, sorry. Saya pikir namanya Yakob itu Kristen. Oke, alright. Jadi kita akan bicara sedikit tentang screening. Dan sorry, ini tampilan fotonya bukan screening ya. Tampilan fotonya lebih ke kuratif. Jadi ini utak-atik kaki diabetes gitu ya. Biasa kalau perawat yang dilakukan, sebagian dari yang dilakukan itu. Oke, kita akan bicara nggak banyak, empat topik kecil, 4 subtopik gitu ya. Jadi yang pertama kita akan diskusi gimana tujuannya, kemudian macam screening apa saja, kemudian tekniknya, kemudian interpretasi hasil yang didapatkan gitu ya. Nah, background masalahnya kenapa sih kita perlu melakukan screening gitu ya. Backgroundnya tuh kira-kira ini. Jadi ketika kita usia 60-an gitu ya, biasanya sebenarnya mulai terasa 50-an gitu ya, karena residu yang banyak di tubuh gitu ya. Ada berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga dan memantau kondisi kesehatan untuk lanjut usia, sehingga dilakukan tes screening atau pemeriksaan. Cuma repotnya Bapak Ibu, kalau untuk setting Indonesia yang paling mulia sebenarnya ini swasta atau pegawai swasta, tapi yang bayarannya mahal-mahal gitu ya. Karena mereka punya insurance atau polisi perusahaan yang mewajibkan satu, yang keduanya menguangin gitu ya, artinya bayari gitu kalau kita medical check up ataupun screening yang kita lakukan. Kalau PNS, BPJS saya belum pernah mendengar medical check up di cover BPJS gitu ya. Biasanya kita yarwe atau bayar DW gitu ya untuk medical check up. Jadi harusnya orang-orang seperti Pak Dedi itu belum pasang ring udah ketahuan dulu harusnya gitu ya. Tapi karena BPJS kita nggak mengcover, biasanya pegawai negeri itu sampai onset kejadian baru sadar, oh banyak yang buntu di sana sini. Oke. Ini secara definisi, jadi deteksi dini pada lansia yang bertujuan untuk mengetahui secara dini penyakit yang berpotensi menimbulkan kematian. Di Australia sudah lazim kalau orang-orang umur 50 rutin beberapa tahun sekali itu periksa untuk lancar tidaknya pembuluh darah gitu ya. Jadi masukkan sedikit kateter dari selangkangan gitu ya, masuk ke seluruh tubuh gitu lah. Nanti akan ketahuan mana yang blocking, yang buntu-buntu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu sebenarnya ini ya SPM minimal lah, bidang kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan pada lansia. Untuk lansia di kita disingkat macam-macam, ada yang lansia, ada yang kayak gitu. Klik aja ini. Itu ya. Ini ada yang bocor nih. Nah, cuman aku karena orang denger dari awal jadi apa aku teh kopi. Oke. Mungkin yang Oke, Bu Tri Anonim nih di Pekalongan. Saya tidak melihat Bu Tri Anonim sudah lansia atau belum, mohon maaf. Oke, jadi harapannya lansia semakin tanggap dan peduli dengan kesehatan sehingga harapan usia hidup semakin tinggi gitu ya. Nah, ini tentunya harapan bersama lah ya buat kita selaku pasien maupun kita selaku pelayan kesehatan gitu ya. Harapannya wongnya tua-tua sampai pada saatnya Tuhan memanggil gitu ya. Ini Mbak Umi nengkene juga toh? Iya, Bapak. Mbak Umi di rumah apa di MST nih? Baru sampai MST, Pak. Oke. Kemudian macam screening. Nah, ini beberapa macam yang dilakukan gitu ya. Kita nanti banyak diskusi aja Bapak Ibu. Silakan Mas dan Mbak gitu ya, karena slide-nya nggak banyak.
Yang pertama penilaian resiko penyakit jantung setiap 2 tahun sekali. Nah, ini normalnya gitu ya. Yang tentunya kalau yang pegawai ngeri biasanya tidak melakukan gitu ya. Sampai umur 60 pun kantor ya tidak meminta hasilnya, kita pun tidak melakukan, BPJS juga tidak mengcover gitu ya. Negara juga tidak menekan gitu ya. Berbeda dengan swasta yang biasanya menekan karyawannya, terutama swasta yang gede-gede. Kemudian pemeriksaan tekanan darah setiap 2 tahun, ini normalnya. Artinya jika tidak bisa sama sekali gitu ya. Kalau Bapak Ibu ya karena tensi ada di setiap ruangan, kita lebih sering tensi gitu ya. Cuma tensi sering dilakukan, kadang lupa kolesterolnya nggak diperiksa gitu ya, sehingga kadang tiba-tiba sering puyeng, dikiranya tensi, dikiranya HB, ternyata kolesterolnya. Kemudian pemeriksaan kolesterol dan lipid setiap 5 tahun ini ya. Setiap 5 tahun, jadi kalau misalnya mulai umur 60, 65, 70, 75 gitu ya. Kalau Tuhan ngasih umur panjang. Kemudian tes glukos setiap 3 tahun ya, glukos darah. Sekarang sudah lebih mudah, apalagi tetangga-tetangga kita yang dia diabetes biasanya punya glukotes di rumah, bisa minta 1 stick gitu ya. Kalau tego, kalau tetangganya mau share gitu ya. Kemudian periksa mamogram setiap 2 tahun. Nah ini untuk wanita utamanya gitu ya. Laki juga sebenarnya perlu, tapi ya saya yakin nggak sampai 2 tahun. Ini khusus mamogramnya dianjurkan setiap 2 tahun. Jadi untuk CA mamae, Bapak Ibu, yang pertama CA mamae itu bisa terjadi pada laki dan perempuan. Hanya saja angka kejadiannya jauh lebih tinggi pada wanita, dan musuhnya wanita dua yaitu CA mamae sama CA cervix. Dan Bapak Ibu, riset-riset terakhir menunjukkan bahwa CA mamae itu cenderung maju umurnya. Artinya kalau zaman Pak Dedi paling umur 40-an ke atas, sekarang kita udah mulai sering mendengar umur-umur SMA itu udah mulai CA mamae, dan itu fakta di lapangan menyatakan seperti itu, kemudian data riset juga menunjukkan seperti itu. Dan untuk laki masih tidak bergeser dengan CA paru gitu ya. Artinya CA paru ini menjadi musuh bagi kita, apalagi kita di negara yang aturan rokok tidak sekuat seperti Singapura maupun Australia gitu ya. Di Australia tahun 2000-an tuh harga rokok dinaikkan berlipat-lipat kali gitu ya. Dan mereka memetik keuntungan, angka perokok langsung drop, langsung turun gitu. Dan dampaknya buat mereka membaik dari kasus rokok gitu ya. Tapi yang lain ya masih relatif tinggi, misalnya pemabuk gitu ya, atau nyetir sambil masih ada alkohol tinggi gitu ya, itu tiap weekend masih terjadi gitu ya. Kemudian obes itu juga masih terjadi, karena anak-anak muda Australia itu seumur Mbak Umi gitu kalau makan siang 1 loyang habis pizza, kemudian 1 botol Coca-Cola yang 500 cc itu. Jadi gula tinggi, karbo tinggi, kemudian lemak tinggi. Dan makan pisangnya sambil jalan paling 1 pisang. Oke, kemudian kanker kulit secara teratur. Nah, ini utamanya untuk mereka yang hidup di daerah subtropis gitu ya. Kalau kita di tropis, kanker kulit malah rendah gitu ya. Di tetangga-tetangga kita kayak Australia dan Korea yang subtropis tuh, yang dari garis ekuator geser sedikit ke atas atau ke bawah gitu ya. Itu CA kulitnya malah tinggi. Orang Indonesia ke pantai nggak pernah ribut beli SPF gitu ya, tapi orang Australia belum ke pantai sudah ribut, nanti berhenti dulu di depan gitu beli SPF. Jadi mereka sudah terbiasa seperti itu. Kemudian menjalani tes screening cervix setiap 5 tahun, ini IVA yang cewek ya, yang perempuan. Kalau laki-laki nggak punya cervix, jadi nggak perlu periksa cervix. Cervixnya laki-laki ya leher, paling pijat gitu ya, pijat lehernya biar nggak terlalu capek atau gimana. Kemudian memeriksakan kanker usus setiap 2 tahun. Ini CA usus. Kita endoskopi gitu ya, cuma repotnya kalau Semarang aja endoskopi hanya Karyadi gitu. Artinya tidak rata lah pelayanan untuk kesehatan kanker usus ini. Kemudian penilaian risiko osteoporosis setiap tahun. Nah, ini udah mulai tua. Biasanya mulai ada cekot-cekot, mulai nyeri, mulai linu, mulai bengkok gitu ya. Ada pula yang sampai harus ganti patella gitu ya, paketnya kalau BPJS 80 juta gitu ya, ganti patella gitu ya. Dan RSO Solo ya, Rumah Sakit Ortopedi Solo sudah terbiasa melakukan ganti patella atau ganti dengkul 1 set gitu.
Kadang katanya ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya. Ada pula yang tidak berhasil terus marah, akhirnya minta yang bayar yang produk Jerman katanya lebih mahal lagi, 180 juta katanya, baru mending katanya. Kemudian vaksinasi flu setiap tahun usia lebih dari 65. Untuk vaksin flu ini juga kuat di negara subtropis gitu ya. Orang bule Australia kalau udah mulai musim dingin tuh udah sibuk tanya kanan kiri, kamu udah vaksin belum? Kamu sudah vaksin belum? Gitu. Dan itu yarwe padahal bayar dewe gitu. Artinya negara cuma mengingatkan musim dingin akan datang, suhu kira-kira akan sekian lama, dan silakan vaksin gitu ya. Kalau di kita paling biasanya meningitis untuk mereka yang mau umroh gitu ya, itu baru orang-orang juga manut karena syarat untuk umroh gitu ya, kita ngikut kalau kasusnya seperti itu. Tapi kalau di masyarakat musim dingin kita nggak seganas mereka yang di negara subtropis ya. Orang Australia kalau bilang flu, itu gambaran mereka sampai opnam, sampai hidung meler, sampai badan nggak enak semuanya, seperti kita tipoid gitu. Dan mereka nggak pernah ngomong nggak pernah ngomong flu, karena flu bagi mereka tuh ya sesuatu yang berat sekali. Kalau yang dibilang flu-nya orang Indonesia, orang Australia punya common cold, gitu. Jadi meriang kalau bahasa kita ini. Oke, kemudian screening yang lain melakukan pemeriksaan gigi setiap tahun. Nah ini ranahnya gigi ya, mungkin perawat gigi, dokter gigi gitu ya. Mungkin ada yang bolong, mungkin ada yang infeksi gitu ya, gingivitis atau lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, kita selaku perawat harus mulai mudeng bahwa kasus gigi nanti akan naik ke atas gitu ya, kalau ada infeksi gigi ke sinusitis gitu ya. Terus nanti sinusitis nggak sembuh-sembuh bisa juga naik lagi ke atas, bisa ke meningitis gitu ya. Jadi tolong hati-hati, sering ada cerita di kampung tuh orang sakit gigi kok tiba-tiba mati mendadak gitu ya. Nah, itu yang membuat mati mendadaknya itu bukan karena sakit giginya, tapi bakteri kuman yang sampai ke otak gitu ya, yang naik sampai menjadikan meningitis kemudian mati gitu. Kemudian penilaian jatuh reguler untuk usia lebih dari 65, dan ini sebagian dari screening yang harus dilakukan pada lansia. Dia potensi jatuh ada atau tidak. Tentunya instrumennya macam-macam nanti ada. Kemudian mengikuti tes pendengaran setiap tahun lebih dari 65. Nah, ini mulai apa ya? Orang Jawa bilang ya wis mengurangi, berkurang semuanya, penglihatannya mulai berkurang, kemudian telinganya ya mulai budek gitu ya. Terus kemudian nanti jalannya mulai susah gitu ya. Oke, kemudian menjalani tes mata setiap 2 tahun dan setiap tahun saat mencapai usia 65. Nah, ini bagi yang PNS, BPJS masih mengcover gitu ya, setiap 2 tahun. Ya istilahnya subsidi lah, berapa itu 300.000 Pak ya. Dan misalnya Bapak Ibu habis kacamata sama lensa 700 ya, berarti nambah, kalau diganti 300 nambah 400 gitu. Gambarannya gitu. Jadi semacam kita ikut mobil, ikut asuransi gitu. Nah, tekniknya untuk mendapatkan data screening ya tentunya dengan mungkin memeriksa, mungkin mengukur, mungkin mengetes gitu ya, mungkin menimbang, mungkin menghitung gitu ya. Kayak gula darah misalnya tentunya dengan dihitung. Gambarannya begitu. Kemudian interpretasi hasilnya mengikuti hasil screeningnya. Artinya kalau tinggi ya berarti tinggi, rendah. Kalau hasil foto misalnya bengkok ya bengkok. Kalau misalnya hasil foto gigi ada bolong atau ada bengkok ya kita ngikut hasil screeningnya, interpretasinya. Kemudian contoh pemeriksaannya, kalau darah misalnya ini terkait dengan darah gitu ya, bisa dilakukan di lab-lab kita, puskesmas atau yang lain gitu ya. Darah lengkap, ada gula darah puasa, kemudian ada gula 2 jam pas puasa gitu ya, fosfarindial ya. Kemudian kolesterol total, ada asam urat, ada SGPT, biasanya nyebutnya kita OTPT gitu ya. SGOT, SGPT gitu ya. Kemudian trigliserid, analisa urin, dan EKG. Untuk EKG tidak semua klinik punya gitu ya, jadi keterbatasan alat maupun ahlinya gitu ya. Untuk urin hampir semua klinik bisa. Untuk trigliserid sekarang lebih mudah karena alat-alat yang kecil-kecil yang fast yang bisa dimiliki ke rumah juga bisa sampai trigliserid. Kemudian respirometri, ini respirometri penting untuk lansia gitu ya, kemampuan untuk
menghitung kemampuan nafasnya, respironya gitu ya. Dan penting juga untuk pekerja yang mau masuk, istilahnya apa ya, yang masuk ke kayak ruang tertutup gitu tuh, misalnya membuat terowongan gitu tuh, kita harus cek mereka dengan respirometer. Dulu saya melakukan setiap hari karena saya di tambang emas di Sumbawa, itu tiap hari ada orang yang mau masuk ke pembuatan dam atau pembuatan bangunan bawah tanah gitu. Kemudian tes fisik ini termasuk ke ngecek gudeg gitu ya. Kemudian tes garpu tala, tes audiometri tutur gitu ya. Jadi kitanya berbisik, pasiennya di dalam ruangan nanti dengar atau tidak gitu ya. Kemudian tes audiometri nada murni, kemudian ada BAER gitu ya, atau BAR atau brainstem auditory evoke respond gitu ya. Ini masih terkait dengan telinga atau auditori atau mengecek seseorang itu tulinya sampai mana. Kemudian auto acoustic emission atau OAN juga masih termasuk dengan terkait dengan auditori, kemudian acoustic reflex measure, kemudian tympanometry. Kemudian yang terkait dengan MAME tadi ini mamogram, kemudian ada pap smear gitu ya. Pap smear ini di keperawatan biasanya kita kalau di rumah sakit besar kita bantu tim lah ya. Kemudian kolonoskopi ini masuk ke ranahnya endoskopi tadi, di Karyadi ada, Rumani nggak ada, Progerjo saya kurang paham ada atau tidak. Dan ini akan didapatkan pencitraan atau penggambaran mungkin ada stenosis atau tidak, mungkin ada pembengkakan atau tidak, ada yang buntu atau tidak, ada tumor atau tidak, ini akan kelihatan dari kolon ini. Dan dimasukkan ke anus, kemudian nanti kita lihat di monitor. Kemudian pemeriksaan kepadatan tulang, nah ini kalau udah lansia ya penting ya. Jadi osteo itu ya bisa jadi karena tidak padat, bisa jadi karena memang rapuh gitu ya. Nah ini contoh instrumennya. Jadi tadi itu apa yang kita lakukan. Kemudian ini contoh instrumennya, ada di geriatric assessment is a multidimensional, multidisciplinary assessment designed to evaluate on the person functional ability. Jadi ini salah satu instrumennya yaitu alat pengkajian geriatrik gitu ya, yang di dalamnya ada kemampuan fungsi seseorang, kemudian kesehatan fisik, kemudian kognisi gitu ya, kognisi ini otak gitu ya, atau daya tangkap gitu ya, kemudian mental health, kemudian kondisi sosio environmental gitu ya. Jadi ini sudah satu alat asesmen sendiri. Kemudian alat-alat yang lain banyak di sini. Ini misalnya untuk mengukur kemampuan ability kognitif gitu ya, kemampuan kognitif atau pikir atau pola tangkap otak. Di dalamnya ada misalnya clinical dementia rating scale, kemudian mini mental state examination. Nanti kalau Bapak Ibu cek ini, di dalamnya akan muncul gitu ya. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu mau cek ini aja dibagi ke kelas, ini sudah cukup untuk TA, misalnya ada TA gitu ya. Kemudian ada Great Revo Alzheimer Disease gitu ya. Yang ini di kita tidak kuat risetnya, tapi di negara maju untuk Alzheimer ini sudah sampai ada persatuan penelitinya. Kemudian typical time course of Alzheimer disease gitu ya. Kemudian yang lain lagi yang masuk fungsi neurologi ini ya, yang persarapan. Ada toolsnya untuk screeningnya yaitu AIMS gitu ya, abnormal involuntary movement scales gitu ya, to check for Parkinson side effect of neurologic medication. Jadi obat-obatan efek dari obat-obatan efek neurologi dari obat-obatan Parkinson. Bapak Ibu terkait Parkinson maupun efek obat-obatan di Jepang 5 tahunan terakhir lah ya, itu ada sebuah riset, tapi yang meriset ini orang robotik gitu loh. Jadi tidak murni kesehatan gitu ya. Jadi yang dia lakukan adalah begini, temuan mereka adalah orang yang di panti jompo sehari itu minum obat 15 sampai 30 tablet atau kapsul gitu seharinya. Nah, menurut mereka apakah betul itu yang diinginkan orang hidup gitu loh, dari kacamata mereka gitu ya.
Artinya bukan dari kacamata pemberi obat ya. Kalau pemberi obat ya maunya dia ngeluh ini ya tak kasih nih, ngeluh ini tak kasih. Nah, yang dilakukan si peneliti-peneliti robot ini, dia membuat seperti anjing kecil. Jadi robot yang bisa dipangku, yang bisa diajak ngobrol, bentuknya persis seperti anjing atau kucing gitu kan. Kemudian bisa ditaruh seperti bantal di pangkuan gitu kan. Terus kemudian bisa diajak ngomong, gitu. Jadi dikasih rekaman, misalnya ditanya ini, jawabnya ini, gitu kan bisa dari dunia robot ya. Terus kemudian bulu-bulunya itu dibuat sehalus mungkin, sehalus binatang. Gitu. Dan yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika si lansia ini bermain-main dengan robot tersebut, yang terjadi adalah dia misalnya gastritisnya berkurang, dia misalnya puyengnya berkurang, dia misalnya jam tidurnya berkurang. Artinya siang yang biasanya cuma mantu gitu ya, mangan turu, dia menjadi iso melek, mainan sama robot. Nah, yang terjadi beberapa obat yang harusnya dia minum, misalnya siang minum 6 gitu ya, si subjek peneliti ini jadi minum paling 4 obat cukup gitu loh untuk siang itu misalnya ini. Dan itu betul-betul menjawab keinginan si peneliti gitu ya, ataupun memperbaiki kondisi pasien itu. Jadi rupanya campuran dari macam-macam, ada gastritis, ada puyeng, ada jalan sakit, itu begitu dengan ada robot tersebut obat-obatannya bisa dikurangi gitu loh. Jadi rupanya mungkin hormonal atau enzim atau zat-zat tertentu yang terkait dengan happy gitu ya, dengan gembira, dengan keisian waktu itu mampu menjawab kebutuhan tadi. Kemudian yang lain ada NIH stroke scale gitu ya, ini screening untuk menentukan seseorang itu separah apa stroke-nya gitu ya. Kemudian ada Parkinson disease, ini untuk screening untuk Parkinson. Kemudian ada lagi stroke assessment scale, ini instrumen yang lain. Several from the Washington University School of Medicine gitu. Jadi ini satu scale atau satu skala yang dibuat oleh Washington University gitu ya. Kalau ini yang tadi National Parkinson Foundation atau Yayasan Parkinson Nasional. Jadi Bapak Ibu ini kehidupan di US sudah semaju ini, artinya swasta itu juga bisa memberikan kontribusi yang bisa mewarnai negara atau mengurangi beban negara gitu ya. Nah, ini contoh untuk instrumen namanya diapers pneumotik gitu ya. Jadi ini untuk menentukan seseorang itu inkontinensianya sejauh apa gitu, seberat apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa diklik di webnya. Namanya diapers terkenalnya gitu ya, instrumen ini atau alat screening ini. Treatable causes of urinary incontinence. Jadi untuk menilai kondisi seseorang itu inkontinensia urin untuk kausa-kausa atau penyebab yang bisa diatasi gitu ya. Jadi harapannya kalau ini nanti dijawab iya semuanya, mungkin dia tidak bisa diatasi. Tapi kalau beberapa bisa di handle atau jawabannya negatif, maka masih dianggap bisa diatasi maksudnya gitu. Dan instrumen ini sangat sederhana. Kita memastikan yang pertama dari diapers itu singkatan ini ada delirium atau tidak. Delirium itu apa ya? Kalau bahasa kita apa? Apa tuh Bu Wiji delirium bahasa kita ada? Mengigo gitu apa ya? Ngelindur gitu ya? Deleming, Pak. Apa? Deleming. Ngomong ya enggak. Ya, Jelas. deleming gitu ya. Tapi ini delirium ini dalam artian kalau lansia ya itu ondremimil tadi ya. Kalau itu kalau sadar ya, kalau konteks tidur ya ngelindur itu ya. Satu cerita untuk ngelindur atau delirium Bapak Ibu. Jadi perawat-perawat kita yang di Arab Saudi itu kadang guyon sama antar teman karena yang terjadi gini. Di Arab Saudi delirium itu atau ngigo gitu ya, bahasa kitanya ngelindur gitu ya. Itu sudah disebut gangguan jiwa gitu. Kriteria ringan menurut mereka itu. Jadi dokter-dokter jiwa di sana kalau ada orang delirium atau ngigo itu siapapun harus datang ke rumah sakit dan harus MRI.
Terus sampai MRI. Kebetulan MRI kan kalau di kita kan berjuta-juta dan harus ngantri dan bayar. Di sana MRI itu gratis karena negara berkemampuan, jadi subsidi negara total. Nah, lucunya kata perawat-perawat kita yang di sana itu, ya kami capek aja karena yang dilihat tuh wajahnya teman kami gitu. Jadi maksudnya teman kami itu perawat-perawat Indonesia melihat orang yang mau periksa MRI untuk delirium itu kebanyakan tuh rewang-rewang dari Indonesia gitu loh. Jadi rewang-rewang kita itu maksudnya ya namanya capek kan wajar gitu ya. Lalu itu ngigo lah sama majikannya, itu diajak ke rumah sakit, diantarkan untuk MRI hanya karena delirium. Oke. Kemudian ada infection urinary. Ini simptomatik apakah ada infeksi urinary atau tidak ya. Mungkin misalnya pipisnya ada darah atau tidak, sakit atau tidak, ada bengkak atau tidak, itu bisa kita tanyakan dulu. Kemudian atropik urethritis and vaginitis gitu ya. Jadi ini yang atrofi, ada pengecilan karena peradangan di uretra maupun di vagina gitu ya. Ini kita pastikan dengan screening ini ada atau tidaknya. Kemudian pharmaceutical gitu ya, jadi obat-obatan yang sudah dikonsumsi apa saja gitu ya. Kemudian psychological disorder, especially depression gitu ya. Ada gangguan psikologi khususnya depresi gitu ya. Nah, nanti dari sini totalnya Bapak Ibu akan ketahuan oh ini ada inkontinan atau tidak maksudnya gitu. Kemudian ada restricted mobility atau gangguan mobilitas gitu ya. Jadi biasanya orang dengan inkontinan atau infeksi di saluran kemih jalan pun sulit gitu ya. Kemudian stool infection ya, ada impaksi gitu ya. Kalau di KDM kita ngajarkan pada anak-anak mungkin awalnya dibelah dulu, atau mungkin dulu kolam. Nanti kalau udah impaksi harus dikeluarkan dengan jari gitu ya. Oke, that's it yang bisa saya sampaikan. Wonten pitakenan atau diskusi atau pengalaman monggo silakan sharing. Kurang lebihnya sampai ini. Jadi tujuan apa alat maupun instrumen sudah kita diskusikan bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu silakan. Bu Wiji, Pak Abner Calvin. Pak Abner Calvin ini dari mana Pak Abner? Halo. Di Papua, Pak. Papuanya mana Pak Abner? Papua Barat, Kota Sorong, Pak. Oh, Sorong ya, dari Poltekkes kah atau bukan? Ya, dari Poltekkes. Oke. Selamat datang di Semarang Bapak, tapi saya tidak tahu Bapak makan ini enggak apa pohon pinang enggak? Kalau buah pinang sudah menjadi budaya, Pak. Hah? Kalau buah pinang memang sudah menjadi budaya ya. Ya, maksud saya di Semarang kami nggak punya pohon pinang. Nanti bagaimana kalau ke Semarang? Ya, tahan-tahan perasaan aja. Kalau di Oke. Semarang adanya kan jambe, Pak. Iya, ya, maksud saya persediaan jambe di sini tuh nggak sebanyak, nggak semudah di sana gitu loh. Oh, Ini soal. begitu. Iya, saya ingat waktu zaman apernya Bu Wiji gitu ya di Bogor waktu Pak Haruman mau kedatangan siswa-siswa dari Papua tuh 2 tahun sebelumnya yang dilakukan Kapro di sana itu menanam pohon pinang dulu gitu. Dan itu persiapan untuk ini saya mohon maaf ini ada komputer lain masuk mungkin ya. Apa komputer saya atau bukan ini? Saya mohon maaf. Sama Siti Junior, Kak Siti Junior. Absensi, Pak ya? Mungkin absensi, Pak ya? Iya, tapi dia masuk ke share screen mungkin juga ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Pak, ini saya mau tanya nih, Pak. Silakan Bapak, tolong pelan-pelan Bapak, karena kami orang Jawa tidak begitu paham bahasa Indonesia Papua barangkali terlalu cepat. Silakan Pak Abner. Di Papua ini kan belum ada apa yang disebut itu Pantai Jompo, Pak, itu penampung lansia-lansia itu. Terus? Jadi kan lansia di sini banyak yang maksudnya dilihat anak-anak pergi kerja ditinggal biar gitu. Itu bagaimana cara kita supaya memberikan pemahaman lah supaya dengan
Pak, lansianya macam ada stres begitu, pemikirannya terganggu, mungkin tidak diperhatikan begitu, seperti begitu Pak. Oke, monggo Bapak Ibu, ini ada saudara kita dari Papua menyampaikan kondisi yang ada di sana seperti itu. Kira-kira potensi solusinya menurut Bapak Ibu bagaimana? Monggo. Mau siapa nih? Noni dulu, Noni di Semarang atau lagi di Bali kamu, Non? Di Semarang, Pak. Oh, di Semarang ya. Bisa dapat makan kalau sore? Barangkali kesulitan nyari makan. Kalau nggak dapat makan ke rumahnya Bu Iis saja. Satu lingkungan tinggal ke Bu Iis. Siap, Pak. Oke, silakan yang mau bantu Pak Abner, Mas Damar atau yang lain. Bu Wiji mungkin tahu siapa ada. Bu Leni, Bu Umi, Pak Paulus, Bu Lucia, Pak Shirley, Pak Mega, silakan. Kira-kira menurut kalian bagaimana, monggo? Ayo, jangan lama-lama. Ada Pak Dirman. Halo. Wah, tidur semua ya, saya mending pergi. Baru mikir, Pak. Baru mikir atau diulangi Pak Abner, ini temannya baru mikir Pak Abner. Makanya ditulis dulu core value, Oke, silakan. Ini Pak Abner bercerita bahwa di Papua itu belum ada panti jompo ya Pak Abner ya, yang pertama ya. Terus yang keduanya gimana tadi Pak Abner? Yang pada kondisinya gimana? Kondisinya misalnya anaknya bekerja, terus dibiarkan saja orang tuanya tinggal. Terus kadang kan orang tuanya bersungut, kenapa ditinggal begitu, tidak ada perhatian khusus begitu. Maksudnya penanganannya seperti bagaimana sebagai kita sebagai perawat gitu. Ya Bapak Ibu bisa menangkap ya. Bisa, Jadi Pak? problem. Ya, siapa? Bu Titik, monggo. Ya, mencoba, Pak. Ya, monggo. Mungkin Bu Titik tahu posisi di mana? Nah? di rumah, Kendal. Ya, di rumah. enggak, maksud saya Kendal atau mana? Oh, inje, Kendal, Pak. Ya. Oke, silakan Kendal. Ya, J. Kak Abner, mungkin dicoba kalau misalnya ada keluarga atau anaknya tidak hanya satu, jadi beberapa, digilir. Ada giliran. Kalau misalnya tidak memungkinkan, kan minta tolong tetangga untuk menjaga, tetapi harus wajib anak itu harus memperhatikan kebutuhan orang tua, apalagi sudah lansia, misalnya pulang kerja, datang, mensupport, memberikan semangat, kemudian memberikan kasih sayang, malamnya bisa tidur di rumah orang tua, sehingga orang tua tidak merasa terbuang. Jadi orang tua tidak hanya kebutuhan fisik saja yang diperhatikan, tetapi secara psikologis, karena biasanya orang tua itu lebih rewel ya. Jadi sebenarnya bukan rewel ya, tetapi dia ingin lebih diperhatikan, sehingga kalau pulang kerja mama atau bapak ya dijak cerita-cerita yang kira-kira bisa membangkitkan kebahagiaan orang tua. Tetapi tidak ditinggalkan dengan cara itu tadi, minta tolong tetangga untuk menjaganya. Karena memang terpaksa anaknya bekerja, tidak bisa menunggui pada siang hari. Begitu kira-kira, Kak Abner, Pak Budi, terima kasih. Ya, Satu Bu lagi, Titik nih. kalau sekarang satu lagi, mungkin dipantau lewat Telepon. telepon, ya. Kan Gitu. video call ya, Bu. Terima kasih. Ya.
Begitu Pak Abner, itu masukan dari saudara kita dari Kendal. Kendal tuh 1 jam dari Semarang Pak Abner. Nanti kalau ke sini main ke Kendal. Sana banyak yang Besok saya indah-indah. tunggu di Kendal. Bu. Ya, gambarannya gitu Pak Abner. Untuk Panti Breda nanti Pak Abner kalau pas di Semarang bisa main ke Panti Breda. Kita punya yang punya Depsos atau Dinsos itu kita punya ya di Pucanggading sama di Ungaran gitu ya. Kira-kira setengah jam lah dari Poltekkes, nanti bisa sama Mas Damar sambil nengok Brown Cannon ya Mas Damar ya. Nanti Pak Abner dibawa ke Brown Cannon gitu sekaligus ke Panti Breda Pucanggading gitu ya. Kalau ke atas ke Ungaran Pak Abner, nanti di Ungaran ada bakso yang enak dekat PLN ya, bisa mampir ke sana. Jelong-jelong gitu ya. Atau mungkin bisa main juga ke Dinsos di Jalan Pemuda. Bagaimana cara mendirikan Panti Breda? Kalau bisa Semarang punya, kami di Papua Barat belum punya gitu ya. Jadi nanti yang inisiasi tidak dari Kemenkes tapi dari Kementerian Sosial karena mereka punya anggarannya di pagu mereka maksud saya. Begitu gambarannya untuk Pak Abner ya. Selamat datang di Semarang dan saya berharap suatu saat kita ketemu di Semarang Pak Abner. Jangan lupa bawa pinang di pesawat ya. Minimal 2 kilo untuk 2 minggu di Semarang. Kita nggak punya pinang. Oke, yang lain ada yang mau didiskusikan? Bu Leni, Mbak Anissa, Pak Nandito Timo. Pak Didi punya pengalaman untuk lansia bagaimana? Sementara belum Pak Budi. Ya. Terus ke profil. Putri Anonim mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan lansia? Screening atau apa? Pak, saya izin bertanya, Pak. Monggo. Ya, perkenalkan saya Damar, Pak. Saya mahasiswa dari reguler D4 Keperawatan. Saya izin bertanya mengenai screening pada lansia, Pak. Yang pertama, untuk screening pada lansia, yang membedakan antara screening pada lansia dan screening pada pada orang dewasa atau anak-anak itu apa, Pak, yang membedakan? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pada masa pandemi seperti ini, screening pada lansia itu apakah ada beberapa tambahan-tambahan tertentu karena di masa pandemi ini, Pak? Itu mungkin, Pak, pertanyaannya. Oke, alright. Ini pertanyaan dari Mas Damar. Mas Damar, ini bagi yang belum tahu ini apa bosnya BEM gitu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa untuk Perawatan yang Semarang. Jadi udah pensiun ya Mas ya? Sudah, Pak. Ya udah pensiun dulu, ini anak BEM kita dan melanjutkan kuliah di UNAS. Monggo Bapak Ibu yang bisa bantu Mas Damar, Pak Noni atau Bu Triwiji atau Bu Munasih. Coba Pak. Ya silakan. Perkenalkan saya Menasi dari Palangkaraya Pak. Palangkaraya, monggo. Untuk pengkajian screening pada lansia itu ada beda di risiko jatuh. Kalau anak-anak itu pakai yang damti, sedangkan kalau yang dewasa itu yang pakai skor riwayat pernah jatuh atau sebagainya. Itu. Terus yang kedua, selama COVID adakah prosedur khusus? Kalau masa COVID, kalau lansia itu biasanya misal berobat atau apa, biasanya diwakilkan oleh keluarga. Jadi si lansia itu cukup di rumah, nanti perwakilan keluarga yang ditanyain gitu, Pak. Oh gitu. Oke, itu jawaban dari Bu Nasih dari Palangkaraya. Jam berapa sekarang Bu di sana Bu? Indonesia Barat. Beda berapa? 1 jam ya? Ya. Ya beda 1 jam nih Bu Munasir, udah mau asar di sana ya. Oke. Dulu saya di Jambi kalau jam 6 ambil air wudhu diketawain sama orang Jambi. Bapak mau apa katanya? Mau sholat apa? Kalau asar sudah terlambat, maghrib belum masuk katanya. Pokoknya jam 6 di Jambi saya diketawain ambil air wudhu. Memang maghrib di sini jam berapa nanti? 6.50 katanya. Oh. Oke, Sugeng Rawu Pak Kuswanto dari Blora. Monggo.
Oke, tadi pertanyaan Mas Damar, mungkin saudara yang lain, ada yang urun rembuk, monggo. Yang pertama Baik Pak Budi, mungkin menambahkan ya Pak Budi, Bu Iis. Monggo silakan Bu Iis, monggo. Ini Bu Iis tetangganya Mbak None ini ketemu online. Jadi untuk screening pada lansia dengan dewasa memang kalau kita lihat dari sisi pengkajian itu ada beberapa hal yang membedakan. Artinya memang kita harus melihat pengkajian pada lansia ini secara komprehensif yang mungkin ketika kita berhadapan dengan pasien dewasa itu tidak dilakukan. Misalnya mulai dari aktivitas kita kaji menggunakan indeks Bartel ya, kemudian dari sisi keseimbangan pakai Sullivan seperti itu. Terus tadi dari Bu Munarsih menyampaikan resiko jatuh, mungkin kita bisa cek bagaimana resiko jatuh pasien ini menggunakan keseimbangan statis maupun dinamis, time up and go-nya juga kita kaji seperti itu. Kemudian juga tadi ditambah dengan apa yang sudah disampaikan Pak Budi tadi, mulai dari bagaimana tekanan darah, kemudian glukosa dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Budi. Itu dari sisi pengkajian. Pandemi yang kedua. Yang kedua tadi apa ya pertanyaannya ya? Terkait pandemi, adakah perbedaan untuk lansia screeningnya? Saya rasa untuk pandemi lansia ini menjadi orang yang istilahnya lebih rentan ya dibandingkan kelompok yang lain, sehingga untuk screening pada kondisi pandemi ini istilahnya dia kalau tidak penting sekali itu jangan sampai ke keluar rumah seperti itu. Jadi memang kalau di rumah seperti itu. Kemudian kalau di tatanan pelayanan sosial di Panti Breda itu juga ada aturan-aturan sendiri untuk pandemi ini. Misalnya jam kunjung dibatasi, artinya tidak semua orang bisa berkunjung ke sana. Jadi sangat-sangat dibatasi harusnya. Kemudian juga mestinya di unit pelayanan lansia itu disediakan ruang khusus ya ketika ada lansia yang mungkin terpapar COVID sehingga dia nanti tidak akan menularkan kepada orang lain. Kemudian juga kalau di panti itu kan biasanya ada aktivitas-aktivitas yang melibatkan lansia dalam jumlah besar. Di sana harus diatur jaraknya supaya lansia ini tidak banyak berkumpul seperti itu, karena kan lansia itu mempunyai salah satu kebiasaan dia senang bercerita dengan temannya, sehingga hal-hal seperti ini perlu istilahnya diminimalkan. Itu Pak Budi. Karena kebetulan kemarin saya sempat mengamas di panti lansia mencoba membuat buku pedoman terkait dengan bagaimana sih istilahnya perawatan lansia di era pandemi. Jadi di sana disebutkan bagaimana pengaturan untuk kegiatan aktivitas yang biasanya melibatkan kelompok besar sekarang juga dibatasi seperti itu, Pak. Ya, jadi untuk yang kedua Mas Damar, kita ikut aturan pemerintah, artinya selama pandemi lansia yang dianggap lebih rentan harus dijaga sebisa mungkin, misalnya pun meninggal nek iso aja neng awakmu gitu maksudnya gitu, jangan sampai oleh karena kecerobohan tangan kita maksudnya gitu. Dan biasanya petugas Panti Breda akan memprotek habis-habisan agar mereka lebih banyak kemungkinan selamatnya lah ya. Semua itu pun kita masih kecolongan kemarin beberapa LP gitu ya. LP kan sebenarnya juga situasi tempat yang tertutup pun masih banyak yang COVID positif gitu ya. Ya dari siapa lagi kalau bukan dari kita selaku petugas maupun pengunjung gitu ya. Di LP Bapak Ibu kalau Anda ke LP Semarang saya selalu ada perawat di sana. Jadi rekan-rekan kita, sejawat kita, dan sebagian juga kuliahnya di Poltek Semarang ya. Jadi silakan kalau mau main ke LP, ada alumni di sana, LP Wanita Bulu misalnya ada Bu siapa itu namanya tuh. Terus kemudian LP Gedung Pane ada Bu Tuti dan lain sebagainya. Semuanya alumni-alumni kita ada yang di sana.
Oke, untuk yang pertama tadi saya setuju dengan masukan dari Bu Munasi, Bu Iis gitu ya. Jadi instrumen itu nanti akan menggiring kita ke kebutuhan lansia ini mau diperiksa apanya gitu ya. Kalau dibedakan dengan umum ya tentunya berbeda gitu ya. Kebutuhannya lain, tujuannya lain. Gambarannya gitu Mas Damar. Yang lain ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan silakan. Mbak Windy ini Mbak Ajeng dari Blora, Pak Kuswanto dari Blora. Ini Mbak Ajeng sama Pak Kus tuh lagi sama-sama di kampus Blora atau di rumah masing-masing? Rumah masing-masing, Pak. Tadi ada Pak Cipto juga, Pak. Tapi Pak Cipto sepertinya terlempar. Oh, sorry. Ya. Kalau ada Pak Cipto saya apal, tapi ini tadi belum kelihatan anunya di Zoom-nya. Mungkin terlempar ya, sulit masuk lagi. Semoga sinyalnya membaik. Yang lain ada Mbak Ayunda, ada Mbak Diva, ada Mbak Endah. Pak Dirman mungkin masih rapat. Mbak Pratiwi, Pak Ahmadi, silakan. Mungkin sharing pengalaman atau ada sesuatu yang mau didiskusikan. Mbak Dita, Mbak Mareta, Mbak Nuansa. Mbak Nuansa ini udah masuk ke sini belum? Nggak kelihatan wajahnya. Sudah, Pak. Oke, kamu sehat, Nak? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, ini Mbak Nuansa ada. Tidak ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, nampaknya pertemuan hari ini cukup dulu dari saya. Sama datang Pak Surodi nih, Pak Surodi kelihatannya lagi di tempat kerja. Dan materi nanti saya share lewat Mas Damar, nggak apa-apa gitu ya. Dari saya cukup sekian, dan untuk bridging saya dijadwalkan Bu Titin untuk perawatan gerontik cukup sekali saja, nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Dan mungkin pertemuan ini pertama dan terakhir untuk perawatan gerontik di bridging dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau yang luar Jawa silakan nanti kalau ke Semarang kita bisa kopi darat gitu ya, bisa main-main atau main ke rumahnya Mbak Nonik di perumahan ke Bu Iis gitu ya, atau kita main ke Kendal bareng-bareng ke rumahnya Bu Titik gitu ya, nanti bisa bakar ikan di sana atau main ke pantai ke utara Ibu ya. Ya, betul Pak. Kebuja Pak, di pegunungan. Oh ya, di pegunungan. Kalau Bu Munasi Palangkaraya bisa yang makan ikan tiap hari ya, ikan asap kah? Oke, dari saya cukup sekian. See you again. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rawu, Pak Kuswanto, dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.